warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Aprilia. Saya berasal dari kelas 11 IPS SMA Pondok Pesantren Negeri Tutulah. Berdirinya saya di sini akan berpresentasi tentang pendapatan nasional mapel ekonomi yang dibimbing oleh guru kami yaitu Ibu Lina Apriani. Berikut adalah pembahasannya. Pengertian pendapatan nasional. Ada beberapa definisi tentang pendapatan nasional. Definisi itu adalah sebagai berikut. A. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. B. Pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. C. Pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahun oleh warga negara. D. Pendapatan nasional juga dapat berupa hasil dari 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam tempo 1 tahun atas usaha memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat suatu negara. E. Pendapatan nasional merupakan aliran pendapatan yang berasal dari faktor-faktor produksi yang ditanamkan pada kekayaan nasional yang dinamakan aset yang berupa sumber daya alam dan fisik hasil bumi, peralatan, dan teknologi. Kekayaan nasional merupakan dana pada suatu masa yang sudah ditentukan. F. Pendapatan nasional juga disebut sebagai dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan-pendapatan yang dibagi atas 4 faktor. Produksi, yaitu tanah yang disewa, upah tenaga kerja, bunga atas modal, dan keuntungan perusahaan. Para ahli ekonomi juga mempunyai definisi yang beragam terhadap pendapatan nasional. Menurut Alfred Maslow, dalam Fernando 2011, orang ekonomi klasik, pendapatan nasional atau dividen nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah nakdo komoditi baik material maupun imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Sementara itu, ekonomi Inggris Arthur Cecil Pigou, murid dari Alfred Maslow, dalam Fernando 2011 mendefinisikan pendapatan nasional sebagai bagian dari pendapatan objektif masyarakat nasional sebagai termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dalam uang. Ada beberapa konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Konsep-konsep itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk domestik bruto, gross domestic product, GDP. Ada beberapa konsep berhubungan dengan pendapatan nasional. Konsep-konsep itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk domestik bruto, gross domestic product, GDP. Istilah lain dari pendapatan nasional adalah produk domestik bruto, PDB. Pendapatan nasional atau PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai per. Eksempelnya adalah apabila kita mempunyai perusahaan laba, maka dihitung per periode. Yang kedua, produk nasional bruto, gross national product, GNP. Banyak penduduk negara lain mempunyai usaha di Indonesia. Sebaliknya, banyak juga orang Indonesia yang mempunyai usaha di negara lain. Laba dari perusahaan asing di Indonesia menjadi milik negara asalnya, sehingga jumlah ini harus dikeluarkan dari produk domestik bruto. Eksempelnya, seumpamanya kita mempunyai perusahaan di negara lain, itu tetap milik kita sendiri. Dan sebaliknya, jika orang luar negeri mempunyai perusahaan di Indonesia, itu juga milik mereka sendiri. Itu contohnya dari Yang ketiga, produk nasional neto, net national product, NNP. Produk nasional neto, net national product dapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusun dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus, NNP sama dengan GNP
sampai penyusutan tambah barang pengganti modal. Eksempelnya saya kurang paham dari nomor 3 tersebut. Yang keempat, pendapatan nasional neto, Net National Income, NNI. Pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dalam rumus, NNI sama dengan NNP sampai pajak tidak langsung ditambah subsidi. Contohnya kita semuanya kan beli-beli di pabrik ya, itu kan lebih murah. Dan semuanya kita beli di toko-toko lain, bukan di pabriknya langsung, itu akan lebih mahal. Soalnya kenapa? Mereka itu mengambil keuntungan, istilahnya mengambil apa ya? Istilahnya mengambil modal dari keuntungan tersebut. Yang kelima, pendapatan perorangan, personal income, PI. Pendapatan perorangan, personal income adalah jumlah seluruh pemerintahan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman, transfer payment. Jika ditulis dalam rumus, PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan tambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Contohnya adalah seumpamanya kita jadi tukang sortir ya, pengiriman barang. Itu di pertengahan jalan kita membutuhkan makanan atau minuman. Itu kita setelah membutuhkan makanan dan minuman tersebut, setelah kita bekerja sebagai pengirim tersebut, kita kan dibayar. Istilahnya adalah gaji. Gajinya kita itu dikurangi sama apa yang dibutuhkan kita yang waktu di perjalanan tadi. Itu contohnya. Yang keenam, pendapatan impossible atau setelah pajak, impossible income. Pendapatan impossible income adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis dalam rumus, impossible income, personal income dikurangi pajak penghasilan. Contohnya adalah tentang guru. Sama kayak tadi, keperluan yang apa yang kita butuhkan bagi seorang guru, makan, minum, bayar listrik, situ contoh. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan tujuan mengurangi kemiskinan, antara lain adalah penyebaran langsung serta menyediakan barang dan jasa, mengingatkan asal kaum miskin, dan berperan pajak penghasilan progresif. Untuk mengukur ketimpangan, dapat digunakan beberapa ukuran distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan. Distribusi pendapatan dengan kurva Rowland dan koefisien. Klarifikasi perekonomian di Indonesia. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu keuntungan ekonomi berkembang utama di dunia, yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara ini mendapatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, yang artinya Indonesia merupakan anggota 620. Teori tambahan dari saya, manfaat mempelajari pendapatan nasional adalah sebagai berikut. A. Menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara cenderung dimasukkan dalam golongan negara industri dan agraris. B. Membandingkan perekonomian antara negara dan antar daerah dengan data perbandingan itu. Kita dapat mengetahui mengapa pendapatan negara A rendah sementara negara B tinggi, dan mengapa pendapatan provinsi yang satu tinggi sementara provinsi yang lain rendah. C. Membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dihitung dari setiap tahun, karenanya kemajuan tidak kemunduran tiap sektor dapat dihitung. Data ini diperlukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi. Yang terakhir, membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Dengan data yang tersedia, dapat diambil kesimpulan langkah yang harus diambil untuk memperbaiki perekonomian. Ya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.